Kalau kita nginjakkan kaki ke gerejanya nggak boleh karena itu ada hubungan dengan ibadah. Namanya hadarah. Jadi ketika sesuatu itu berhubungan dengan hadarah tidak boleh. Kalau ada teman kita naik jabatan non muslim, kita ucapkan bahwa selamat kamu naik jabatan, boleh. Kalau ada teman kita punya rumah baru, kita ucapkan selamat kamu punya rumah baru, itu boleh. Tapi kalau seandainya dia Natalan, kita ucapkan selamat Natal ya, maka itu nggak boleh. Karena itu adalah bagian dari hadarah ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah mau tanya, setelah selesai sholat tahajud baiknya langsung witir atau doa dulu baru witir ya. Boleh aja habis witir, habis tahajud, kemudian doa, habis witir doa lagi nggak jadi masalah. Atau selesaikan dulu semuanya, baru teman-teman melakukan baru teman-teman melakukan yang namanya zikir dan doa. Ustazah Ustazah, udah terdengar suara azan masih boleh sholat witir nggak? Karena sudah mepet nggak boleh. Kalau udah ada suara azan itu tidak bisa lagi teman-teman melakukan yang namanya witir ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Anak tugas koperasi negara hukumnya riba atau tidak? Koperasi tidak riba. Kalau dia berhubungan dengan negara, kecuali dia swasta, perlu dilihat apakah itu ada unsur ribanya atau tidak. Ustazah, kenapa gelisah nggak tahajud? Besoknya gitu lagi dan gitu lagi. Itu berarti tandanya udah istiqomah ya. Itu tandanya udah istiqomah. Salah satu ciri-ciri istiqomah adalah ketika kita risau kalau kita meninggalkan ibadah. Jadi saya sering bilang kepada jamaah bahwa ketika kita udah risau meninggalkan sebuah ibadah berarti itu udah istiqomah. Cara untuk istiqomah ini adalah dikerjakan dari yang sedikit, jangan putus sampai dia konsisten. Kalau udah konsisten kita akan risau kalau kita meninggalkan ya. Kalau kita akan risau kalau kita meninggalkan ya. Ustazah, arisan itu boleh nggak? Arisan itu boleh mbak. Karena selagi dia tidak ada unsur ribanya. Yang nggak boleh itu adalah arisan yang ada unsur riba. Contoh, kalau telat denda. Nah itu nggak boleh. Atau misalnya kalau seandainya mana yang mau banyak dipotong, dia yang dapat. Nah itu nggak boleh ya. Ustazah, doa untuk teman yang lagi sakit apa? Doanya panjang. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia aja. Saya punya teman mu'alaf tapi ayahnya non muslim. Pertanyaannya apa? Ustazah minta penjelasan mandi wajib oleh perempuan. Mandi wajib perempuan. Baik, jadi pertama teman-teman dianjurkan cebok dulu. Ya kan? Pertama teman-teman dianjurkan cebok dulu. Setelah cebok disunahkan berwudu dulu. Kalaupun tidak, maka teman-teman boleh langsung mandi dengan cara membaca niat mandi junub. Ya, niatnya adalah sengaja aku mandi wajib ya atau mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, setelah itu boleh teman-teman melakukan yang namanya mandi seperti biasa. Ustazah, lupa berdoa ucap di bibir pas sujud terakhir di sholat fardu gimana? Nggak masalah. Kalau non muslim kedudukannya boleh nggak kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un? Kalau ada non muslim yang meninggal dunia, maka kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, boleh karena dia milik Allah, kembali kepada Allah. Tapi sampai di situ aja. Kita tidak boleh menyatakan atau mendoakan dia agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, itu nggak boleh. Ya, Ustazah, bagaimana hukum beli emas yang dari bank yang tidak ada bentuk fisiknya? Tidak boleh. Beli emas harus jelas secara fisiknya. Kalaupun kita mau beli digital nggak apa-apa. Tapi ingat, buat akad kapanpun kita minta benda kerasnya ada.
Supaya proses jual belinya tidak jadi goror. Karena jual beli itu jelas barang yang dibeli. Ustazah, oke, jelas barang yang dibeli ya teman-teman ya. Ustazah, gimana anak suka maam terus tiap hari padahal udah suka maam? Suka maam maksudnya gimana Mbak? Ustazah, bolehkah saya mendoakan orang tua saya yang non muslim? Nggak bisa. Mohon maaf kalau ada orang non muslim yang telah meninggal dunia, maka kita tidak bisa mendoakan dia agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya. Kita hanya bisa menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Ustazah, gimana cara sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Kumpulkan aja di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Lalu kemudian nanti di hari Jumat atau di hari apapun serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya boleh ke fakir miskin, boleh ke anak yatim, boleh ke orang tua ya. Boleh kasih makan kawan, traktir makan teman, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Ustazah, sebentar ya. Sholat sunat wudu, hajat, taubat, ba'da maghrib boleh, nggak masalah. Sholat wudu, hajat, taubat, ba'da maghrib boleh. Kalau non muslim minta dibacakan Yasin boleh nggak? Jangan, nggak boleh. Ya, dalam surat At-Taubah 113 sampai 116 bahwa orang muslim tidak boleh mendoakan orang yang non muslim kalau dia meninggal dunia agar dijauhkan dari api neraka, agar dijauhkan dari siksa kubur, agar dilapangkan kuburnya, itu nggak boleh ya. Ustazah, kerja di koperasi hukumnya gimana? Kalau koperasinya itu syar'i nggak apa-apa. Koperasi sebenarnya dalam agama Islam nggak apa-apa, itu syirkah. Tapi masalahnya banyak koperasi yang udah ada unsur ribanya, itu aja sih. Oke, Ustazah, Ustazah, kalau kita menerima sedekah dari orang non muslim tidak masalah. Begitu juga kita sedekah ke non muslim, tidak masalah. Itu adalah muamalah. Jual beli dengan non muslim gak apa-apa ya, dia menjual kita membeli, dia jual ruko kita beli rukonya ya, dia pinjam mobil kita pinjam mobil dia kredit dia pinjam mobil dia sewa mobil kita sewa mobil dia, nggak apa-apa. Pokoknya kita dengan non muslim itu muamalah boleh, jual beli, pinjam minjam, upah mengupah itu boleh ya. Ustazah, oke. Bagaimana uang makan, uang mondok dari pemerintah nggak apa-apa. Kan itu bagian makan uang mondok dari pemerintah nggak masalah Mbak. Itu kan bagian daripada fasilitas daripada pemerintah, boleh nggak masalah ya. Oke, Ustazah, apakah masukkan uang ke kota amal masjid? Apakah masukkan uang ke kota amal masjid? Udah pergilah dia nih guys ya. Bagaimana menata hati saat down dengan ujian terus-terusan? Kenapa? Ujian itu nggak terus kok Mbak. Ujian tuh cuma sedikit Mbak. Nikmat yang lebih banyak. Coba Mbak fokus dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian kita coba berdoa dan perbanyak berzikir. Karena ala bidzikrillahi tatma'innal qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang ya. Tapi ketahuilah teman-teman, yang namanya ujian itu nggak banyak. Karena pikiran kita aja yang masih fokus kepada ujian Allah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Normal nggak haid 2 minggu masih flek hitam? 2 minggu udah nggak normal. Nanti hari ke-15-nya mandi. Hari ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya ya. Maka teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat. Namanya istihadah. Batas istihadah itu 15 hari ya. Ustazah, oke. Bolehkah sholat isya jam 3 bareng tahajud? Sebenarnya sih boleh. Sholat isya jam 3 bareng tahajud. Sebenarnya tidak ada masalah ya teman-teman ya. Cuman persoalannya bukan itu Mbak. Persoalannya adalah itu hanya bisa dilakukan kalau tidak sengaja ketiduran.
tidak boleh dilakukan secara konsisten. Kenapa? Karena tabiat sholat tahajud itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat isya itu di awal waktu. Dan tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi ada baiknya tetaplah sholat isya di awal waktu. Lalu kemudian selanjutnya setelah itu baru teman-teman melakukan tahajud di ujung waktu. Kalau bisa jangan tidur sebelum isya. Rasulullah pernah bersabda, yakrahun naum qabla al-isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Saya mimpi ustazah datang ke Anambas, Masya Allah ya. Ustazah, oke, thank you ya. Ustazah, kalau lupa tahiyat awal boleh melakukan sujud sahwi. Apakah sedekah subuh boleh untuk amplop maulid? Boleh, nggak jadi masalah. Yang penting untuk orang ya. Oke, ustazah bisakah wudhu kesentuh tangan suami batal atau tidak? Tergantung. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang pelan-pelan ya. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Ustazah ketika sedang haid mau sholawatan tapi berwudhu dulu dan pakai mukena, boleh nggak? Wudhu saat haid itu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Nggak pakai wudhu nggak masalah. Ustazah, aku flek mau sholat zuhur, pas mau sholat asar nggak ada. Aku bingung. Tidak boleh sholat kalau masih flek ya mbak. Nah, jadi kalau seandainya dalam masa haid, tunggu dia bersih dulu sampai cairan itu benar-benar berubah menjadi cairan putih ya Mbak. Ustazah, oke. Lagi halangan boleh masuk masjid enggak? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, 7 langkah aja udah berdosa. Kemudian ada yang mengatakan boleh masuk tapi enggak boleh duduk. Kemudian ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Kemudian ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ya, terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, bolehkah baca Al-Quran tanpa wudhu? Imam Nawawi mengatakan nggak apa-apa, tapi ulama lain menyarankan tetaplah teman-teman melakukan wudhu ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada anak buat modal? Boleh. Ya, tapi kalau habis modalnya harus ikhlas karena babnya sedekah. Ustazah, tadarus nggak sengaja kentut usahakan wudhu lagi ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau doain orang tua yang sudah meninggal urutannya bebas aja. Yang penting doa. Nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Ustazah, oke. Oke. Kalau flek haid sampai 14 hari kali 14.000. 14 hari, hari ke-15-nya mandi. Hari ke-15-nya mandi, lalu ke hari ke-16, 17, 18, 19, itu sudah tidak haid lagi. Itu namanya istihadah. Ya, darah sakit ya. Nah, jadi hari ke-16, 17, 18 teman-teman boleh seterusnya untuk melakukan sholat, kemudian tawaf dan puasa ya. Ustazah, oke. Nah, bagaimana caranya bayar hutang yang orangnya udah nggak ada? Yang pertama, cari ahli warisnya. Ya, yang kedua adalah ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar saya sedekah 200.000 untuk membayar hutang saya kepada si fulan. Seperti itu. Ustazah, oke. Jika sholat sunnah yang 2 rakaat tapi tiba-tiba lupa, biasanya tahiyat akhir jadi berdiri lagi. Itu gimana? Lupa rakaat, lakukan yang namanya sujud sahwi ya. Ustazah, oke, doa apakah perlu pakai bin atau binti? Jawabannya tidak ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Keluar kentut mau ke kamar mandi, takut jatuh karena sakit. Oh, habis wudhu keluar kentut di kamar mandi. Coba pelan-pelan, coba apa ya? Habis wudhu keluar kentut.
mau ke kamar mandi takut jatuh karena sakit stroke. Ada yang nemani nggak? Kalau nggak ada yang nemani, kalau nggak ada yang nemani, kalau nggak ada yang nemani, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya tayamum ya. Tapi kalau nggak ada yang nemani tayamum, karena kita harus hifzun nafs, kita menjaga diri kita ya. Ustazah, oke. Bolehkah membaca Al-Quran aplikasi tanpa berwudu? Nggak apa-apa. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Nah, duduk waktu sujud sahwi apa yang dibaca? Nggak ada. Nggak ada yang dibaca. Jadi begini, teman-teman misalnya lupa rakaat nih. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka teman-teman anggap 2 aja dulu. Nah, lalu setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Baca. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Duduk nih nggak usah baca apa-apa. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Oke, salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, jadi tidak usah baca apa-apa ya. Oke. Ustazah, kalau seandainya ipar saya sakit, dokter bilang tidak ada sakit apa-apa, bolehkah bawa ke orang pintar? Jadi begini, sihir itu ada mbak, makanya kita selalu berdoa kepada Allah, wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita penyihir dalam ikatan bukhulnya. Maka sihir itu ada. Maka jangan bawa ke orang pintar dulu. Takutnya itu syirik. Coba lakukan ruqyah mandiri. Ambil wudu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok atau pakai mukena. Lalu ambil air putih, letakkan di atas sejadah. Lalu kemudian baca ayat ruqyah. Apa aja ayat ruqyah? Yang pertama adalah Al-Baqarah 1-5. Kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah dan ayat kursi. Lalu kemudian setelah itu hembus airnya dan diminum. Bacanya 3 kali cukup ya. Lakukan terus sebelum ke orang pintar. Apa boleh kita menjauhi orang yang selalu benci sama kita? Umar bin Khattab pernah berkata, jangan terlalu dekat dengan orang yang suka menyakiti kamu. Karena itu akan membuat kamu terus terluka dan dia selalu menderita ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dia selalu menderita ya kan. Ustazah, apa boleh sedekah subuh untuk bayar dia selalu berdosa. Jadi boleh kita tidak terlalu dekat dari dia ya. Kita boleh tidak terlalu dekat dengan dia. Oke, sebentar ya. Aku nih kecepatan nih bagiku guys. Ustazah, apa boleh sedekah subuh untuk bayar kurban? Nanti dia tidak jadi sedekah. Dia jadinya pahalanya pahala kurban. Berarti namanya tabungan kurban. Oke, aku kecepatan enggak kan? Ini aku udah lambat-lambat kan loh ini. Edisi hari Minggu geng, ya kan? Ustazah, udah sedekah hutang dan kita nggak ketemu dengan orang yang kita hutangi. Maksudnya gimana mbak? Oh, nggak apa-apa, ganti dengan sedekah. Misalnya aku pernah punya hutang nih sama Mbak Alia. Lalu kemudian Mbak Alianya udah di mana nggak tahu. Kutanya sama ahli warisnya nggak tahu. Kutanya sama temannya Mbak Ziahisma, Mbak Soleha nggak tahu. Jadi tadi mana lagi alamnya Mbak Alia ini? Maka saya tetap berdoa aja. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lunaslah hutang saya kepada Mbak Alia. Kayak gitu aja caranya. Nggak usah ketemu sama Mbak Alia lagi. Karena kalau ketemu repot. Nanti dia akan nanya, mana utang itu? Saya akan bilang, kemarin udah saya ganti loh. Kayak gitu. Saya ganti dengan sedekah. Tapi saya butuh, kata dia. Maka saya tetap harus ganti uang itu ke dia yang kemarin dianggap sedekah. Ya, semoga nggak ketemu lagi kalau kita udah ganti dengan sedekah. Gitu loh maksudnya ya. Ustazah, kita udah berubah. Tapi kawan-kawan malah nyepelein. Aku paling cuma seminggu. Paling cuma seminggu. Kita harus gimana ya?
Nggak ada gimana-gimana, belajar aja lah baik-baik. Ya, tidak perlu validasi dari orang lain, nggak ada masalah itu ya. Nggak ada masalah ya. Jadi kita berubah, memang harus ganti lingkungan kepada lingkungan yang lebih baik ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, anak diakikah sama kakeknya, apa akikahnya sah? Sah. Ustazah, apa benar orang bertato tidak diterima sholatnya? Jadi begini, tato itu tidak boleh dia lakukan. Cuman masalahnya kan dulu dia belum hijrah. Sekarang dia pengen hijrah, dia tidak mau lagi bertato. Maka dia pengen sholat. Maka dia harus hilangkan tatonya. Tapi kan sakit, dihilangkan itu sakit. Maka ada kaidah hifzun nafs, kita harus menjaga diri sendiri. Jadi tidak dihilangkan gak apa-apa daripada menyakiti diri, dan dia boleh sholat dan terima, insya Allah taubatnya diterima. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, gimana caranya membayar fidyah untuk orang yang sudah meninggal? Bayar aja 1,4 kilogram beras per harinya. Misalnya dia nggak puasa 2 minggu, lalu tahu-tahu dia meninggal. Nah, 2 minggu ini kita bayarkan fidyahnya. Berarti 1,4 kilogram beras kali 2 minggu, kali 14 hari. Dan nanti kita bilang kepada orang yang kita bayarkan itu, ini sedekah, ini fidyahnya fulan. Gitu aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat awal waktu dan akhir waktu, mana yang lebih baik? Tentu lebih baik awal waktu ya. Oke. Ustazah, aku sering banget ketiduran habis maghrib, tapi pas azan isya kebangun. Itu gimana hukumnya? Jangan tidur menjelang isya. Nggak boleh di waktu itu, Mbak. Ya, kalau Mbak mau, Mbak sholat isya dulu, setelah itu tidur. Setelah itu tidur kan live-nya Ustazah Nela. Nanti aku ganti aja jam live aku jadi jam 2 malam. Mana bisa ya? Aku jualan. Oke ya, ketiduran habis isya ya. Bangunnya pas live ya, ketahuan ini ya. Ustazah, oke, gimana kalau suami berkata sudah berapa gram dan setiap tahun zakat emas perhiasan kalau sudah berapa gram? Zakat emas itu kalau emas teman-teman udah setara dengan 85 gram emas dan udah numpuk 1 tahun ya. 85 gram emas dan udah numpuk 1 tahun ya. Oke. Nah, zakatkanlah 2,5%. Misalnya nih, emas teman-teman 100 gram. Kali berapa harga 1 gram. Nih contoh ya, aku ambil contoh. Misalnya berapa gram emas, harga emas teman-teman semuanya, gramnya. Misalnya punya emas 102 gram. Oke, iya Bunda Liza. Kali berapa harga emas sekarang ya? 200.000. Oke, nah ya 20 juta 102 kali 200.000 kali 2 juta. Semua dulu 102 kali 2 juta. Oke, sama dengan 204 kali 2,5%. 5.100.000 kayak gitu caranya ya. Ustazah, oke, bolehkah 14 hari bersuci? Boleh ya. Ustazah, aku bingung. Aku ada yang bilang sholat awabin, sholat al-ikhlas 6 kali. Ada yang bilang baca surat pendek nggak apa-apa. Iya dong. Jadi gini Mbak, sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat, ya kan? Kalau mau 6 rakaat berarti 2, 2, 2, ya kan? Nah, setiap rakaatnya Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Sampai sungguh pun demikian. Sungguh pun Mbak nggak bisa. Mbak cukup baca 1 kali nggak ada masalah, ya. Ustazah, saya punya hutang sama nenek, tapi nenekku sudah meninggal. Bisakah hutang itu saya gunakan untuk badal umroh? Bisa. Yang penting dia buat nenek ya. Ustazah, oke, boleh ya. Ustazah, boleh nggak sih cuman sholat qobliyah aja, tapi nggak pernah ba'diyah? Nggak masalah sih. Qobliyah aja, tapi nggak pernah ba'diyah? Nggak masalah sih. Oke ya.
Ustazah, tapi sayang aja sih. Sementara kan qobliyah dan ba'diyah itu luar biasa kan. Nah, coba aku jelaskan ulang bagi teman-teman yang baru mampir ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita coba belajar bersama lebih baik di akun ini. Yang namanya sholat rawatib itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah rawatib qobliyah, yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Yang statusnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib adalah 1, 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu adalah hukumnya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad. Aku ulang ya teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ustazah, oke. Ini dia status hukumnya ya. Ustazah, kalau foto ustazah dipakai di status wawa bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Ustazah, foto aku buat apa? Pengusir jin dan setan. Siap mbak ya. Aku aja mau pasang fotoku di HP nggak jadi-jadi guys. Kemarin dipasang terus kenapa balik lagi dia ke pengaturan awal? Nggak ngerti aku caranya. Ustazah, kalau mau sholat fardu di rumah, habis qomat dulu kah? Enggak, habis azan langsung bisa sholat fardu. Yang penting udah azan. Yang penting udah azan langsung bisa sholat fardu ya. Kalau uploadnya di Wawa boleh, di TikTok dan di YouTube ya nggak boleh ya. Ustazah, oke. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Nanti nggak bisa tidur loh kalau lihat foto aku susah. Nanti teman-teman tidurnya 7 tahun baru bisa tidur. Iya kan? Nah, oke. Ustazah boleh pasang foto di dinding rumah. Foto itu nggak masalah. Foto itu nggak masalah ya teman-teman ya. Foto itu banyak ulama yang membolehkan. Hanya sedikit yang mengharamkan. Selagi foto itu tidak mengandung unsur syahwat. Ya tidak ada aurat yang diumbar. Nggak masalah ya. Ustazah iya. Oke. 2 rakaat sebelum zuhur boleh nggak? Boleh banget. Nggak jadi masalah ya. Tadi di masjid ada orang maghrib. Lalu pas sholat isya azan, nggak apa-apa ya, tapi dia tetap terhitung lalai kalau dia lupa ya. Oke, siap mbak. Oke, ustazah kadang video saja buat status ya, kalau di wawa nggak apa-apa. Ustazah, oke, ketahuan ya galerinya isinya foto aku semua ya. Aku kemarin pakai profil, wawaku nggak ada profil ya, kosong ya. Tidak bertuan. Oke ya. Ustazah 4 rakaat sebelum zuhur sekali salam boleh nggak? Boleh. Misalnya sholat tahajud langsung 4 rakaat. Sholat duha langsung 4 rakaat ya. Kemudian sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Boleh nggak masalah. Tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Oke, tapi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat. Rakaat 1, 2, 3, 4 pakai ayat pendek. Katanya malaikat nggak datang ke rumah kalau ada gambar. Itu kalau dilukis dengan tangan mbak. Jadi perhatikan, lukisan yang dibuat dengan tangan itu hadarah, nggak boleh. Lukisan hewan, lukisan manusia, lukisan binatang seperti harimau, lukisan nggak boleh. Karena itu adalah bagian dari hadarah, kebiasaan orang-orang Yahudi pada masanya yang suka melukis dan dia sembah lukisan itu.
Tapi kalau foto nggak masalah, karena foto itu adalah bagian dari teknologi. Dia bukan imajinasi. Jadi foto tuh nggak apa-apa. Tengok di jalanan, ada foto caleg, foto presiden, foto legislatif. Itu kan foto semua. Foto nggak ada masalah. Kalau nggak boleh kacau kita guys. Ya aman ya teman-teman ya. Kalau dia hasil teknologi aman. Yang penting lukisan yang dia itu nggak boleh ya. Streaming juga nggak boleh. Pokoknya dibuat dengan tangan berbentuk makhluk hidup nggak boleh. Streaming kuda, streaming kelinci ya itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, apa boleh pelataran masjid untuk kegiatan senam? Karena tetangga-tetangga senam di sana, tidak masalah. Asal jangan meludah di situ, ya. Meludah di lingkungan masjid nggak boleh, ya. Oke, terus dikemanain lukisannya? Ya buang aja. Ustazah, bolehkah uang dari bunga tabungan digunakan untuk bayar, bayar, entah bayar siapa, geng, ya cepat kali tulisannya guys, kayak rudal. Oke, bayar siapa kawan, ya coba ya, pelan-pelan dulu, ngeri kali ujian hidupku malam ini. Ustazah, oke, apakah boleh sholat witir dikerjakan 2 rakaat aja? Nggak boleh. Witir itu 1 atau 3 rakaat ya, 1 atau 3 rakaat ya teman-teman ya, 1 atau 3 rakaat ya. Nah, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau udah terlanjur pakai streaming ya dihapus, dibuang aja lah, nggak ada masalah ya. Oke, sabar sah, aman aja. Aku bercanda saja ya. Ustazah, apakah dosa ghibah bisa diampuni dengan istighfar? Nggak bisa. Dosa ghibah itu dosa dengan manusia. Tidak akan terhapus dengan sholat taubat, istighfar sampai kita minta maaf kepada orang itu. Nah, terus gimana kalau orangnya itu kita nggak kenal? Itulah repot. Maka sering-seringlah doa, Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Oke? Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah, Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Nah itu ya. Nah maka kalau kita ngomongin orang itu dosanya gede guys. Dosanya ngeri guys. Ya dalam dalil lain dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nanti di akhirat Allah akan sediakan. Misalnya aku lagi gosipin Mbak Warti nih. Ya di hadapan Mbak Tia nih. Mbak Tia, Mbak Warti itu gini loh orangnya sombong kali. Nah seketika aku bilang Mbak Warti sombong, seketika itu pahalaku akan ku transfer ke Mbak Warti. Tapi seketika Mbak Warti ini, seketika aku nggak punya pahala, maka dosa Mbak Warti yang akan aku ambil di akhirat nanti. Dan nggak sampai di situ aja. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nanti di akhirat Allah akan sediakan bangkai Mbak Warti ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Aku akan dipaksa memakannya oleh Allah walaupun aku tidak suka memakan bangkai itu. Jadi sebanyak apa orang yang kita gosipkan, sebanyak itu bangkai yang akan kita bawa, kita makan di yaumil akhir. Nauzubillah ya. Makanya nggak asik ngomongin orang tuh guys, asiknya ngomongin tentang kita. Oke, Ustazah, apa boleh kita memakai sejadah dan mukena orang yang murtad? Boleh. Ustazah, Oke. Ustazah, jika aku nasehatin orang tapi dia nggak terima, malah dicuekin, nggak apa-apa. Yang penting kita udah mengingatkan ya. Perkara dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita dicuekin nggak apa-apa, cuman dicuekin loh. Rasulullah dilempar lagi pakai batu, ya kan? Ustazah, sebaiknya kalau orang yang kita gibahi kita itu gimana? Kalau kita yang jadi korban gibahnya, tenang aja. Gak usah dibalas, gak usah memberikan reaksi. Karena reaksi itu hanya akan menjadi merugikan kita. Gibah itu gak akan berlangsung lama.
Mau ada orang yang gibahin kita atau tidak, tetap aja di dunia ini akan ada yang benci dan tidak benci kepada kita. Mau kita tidak pernah digibahin, pasti di dunia ini akan ada yang suka dan akan ada yang tidak suka. Tidak perlu berharap semua orang menyukai kita, karena sering aku bilang gak semua orang juga penting bagi kita. Kalau yang ngomong itu orang-orang yang bukan berada di lingkungan yang jelas bagi kita, abaikan aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa hukumnya bunga deposito ya? Nggak boleh. Deposito itu berhentilah lagi. Ganti aja ke SBSN Syariah ya. Ustazah, oke, saya dijauhkan dari teman yang tiap ketemu selalu ngomongin orang. Jangan ya, mubazir waktu nggak ada gunanya bagi kita ya. Urusan kita aja nggak selesai-selesai, geng, ya kan? Nah, teman-teman, cucian aja belum selesai, lama-lama pula di kedai sayur. Iya kan? Nah, setrikaan belum selesai lama-lama pula duduk ngomongin orang di kedai lontong. Kayak aku, kerjaanku masih banyak, tanggung jawabku ngomongin orang pula gayaku. Tiap kali pun aku ya kan. Emang siapa aku gitu. Ya, nggak sempet kita guys ngomong-ngomongin orang itu. Nggak usah lah, nggak ada keren-kerennya hidup kita, ya kan? Nah, cucian belum selesai, ngomongin orang lain di masjid. Pulang masjid lama kali, dikira suaminya iktikaf, rupanya ngomongin orang. Bukan mbak-mbak yang di sini, tuh jauh di sana. Ya, lama di masjidnya, soleha dia tuh. Oke. Tapi ngomongin. Oke ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Puasa hajat tapi puasa Ramadan belum selesai. Puasa hajat itu apa mbak? Puasa hajat nggak ada loh mbak. Sholat witir 3 rakaat boleh nggak? 1 kali salam boleh, nggak jadi masalah. Witir 3 rakaat boleh ya. Gibah ya lama-lama, iya ya. Oke, siap. Oke, Ustazah sebentar ya. Kalau lukisan tanaman gak jadi masalah. Kalau tanaman gak jadi masalah ya mbak. Lebih baik dengerin Ustazah sama cerita. Betul, sambil nyetrika ya. Serikaan beres, dapat ilmu ya kan. Masya Allah ya. Bapak-bapak malah yang suka gibah dan itu aku benarkan. Sekarang banyak bapak-bapak udah ini ya di kedai domino lagi main catur ya kan. Nah, oke gitu ya. Ustazah, oke. Apa zikirnya setelah sholat duha? Bebas aja ya. Ustazah, oke. Kemarin puasa Yaumul Bid cuma 2 hari. Hari ketiganya mendadak keluar flek, nggak masalah. Siap Mbak Virgo. Ustazah, kalau memberi makan anak, menantu juga cucu, apakah termasuk sedekah? Benar sekali. Ya, jadi memberi makan anak, memberi makan cucu, mertua, menantu ya. Oke, Ustazah siap ya. Oke. Kalau habis Isya lanjut sholat witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, nggak jadi masalah. Jadi kalau bisa ba'diyah dulu ya kan. Habis Isya lalu ba'diyah Isya baru sholat witir. Nah kayak gitu ya. Nah Ustazah mohon buat VT tentang gibah. Udah banyak banget loh VT-nya. Coba aja searching gibah Nela Luki. Nanti keluar tuh video aku tentang gibah. Nanti aku buat-buat lagi lah ya. Pokoknya orang yang gibah nanti di akhirat dia makan bangkai orang-orang yang dia gibahi. Ngomongin orang itu guys membuat kita derajatnya turun. Ya, kualitas kita turun. Energi kita negatif. Tugas kita terbengkalai. Kita tidak fokus dengan tanggung jawab kita. Fokusnya ngomongin orang aja. Jangan mau terpancing. Kalau kira-kira ngomongin orang ada hikmah boleh. Kalau nggak ada hikmah jangan ya. Oke, Ustazah. Oke ya. Bolehkah duha 4 rakaat dan per 2 rakaat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, gimana kalau kita tidak teguran sama orang non muslim? Tidak boleh bermusuhan dengan non muslim. Bermusuhan dengan non-muslim tidak boleh. Kecuali dia kafir harbi. Kafir yang memerangi agama Islam. Ya kayak Israel tuh kita musuhi.
Lah kalau teman kita ngapain kita musuhi? Ya ndak boleh ya. Ustazah, oke. Boleh tidak sholat ba'diyah isya, tapi langsung sholat witir. Sayanglah, karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara witir itu sunnah muakkad juga. Jadi sayang kalau nggak ba'diyah isya. Kalau kita selalu diomongin kejelekannya, gimana kita ngadapi? Diam aja, jangan bereaksi, jangan memberikan reaksi. Karena Mbak klarifikasi pun belum tentu orang percaya dengan klarifikasi kita. Biarlah pembenci menjadi pembenci dan yang support tetap mensupport kita. Kalau ada yang akhirnya mensupport, akhirnya membenci karena fitnah itu, biarlah dia menjadi seleksi alam bagi kita. Justru saat kita difitnah itulah menjadi tempat bagi kita untuk ngecek mana kawan, mana lawan. Mana kawan yang sebenarnya, mana kawan yang ada kepentingan. Kadang-kadang difitnah, digibahin itu ada hikmahnya guys. Hikmahnya banyak. Kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih bisa keluar dari masalah, dan kita bisa memisahkan mana kawan, mana lawan. Kalau ada kawan kita salah, kalau aku sih memilih siapapun salah, kalau dia temanku aku bela dulu. Aku bela dulu dia. Ya persoalan aku nasihati, nanti aku nasihati. Kalau ada keluargaku salah, kakakku salah, dia khilaf, aku bela dulu. Persoalan nanti aku nasihati, urusan belakangan. Itulah kawan. Itulah saudara. Kayak Abu Bakar. Ketika Rasulullah tidak dipercaya melakukan Isra dan Mi'raj, dia percaya dulu. Itulah Abu Bakar. Mendorong dari hadapan, dari depan. Mau dinasihati nanti. Tapi kalau ada kawan, teman-teman ada masalah, kamu kok kayak gitu, aku gak nyangka loh. Ada kawan tuh. Ya, itu ndak kawan. Aku nggak nyangka, aku kaget ternyata kamu begitu ya, selebeu, nggak kawan tuh ya. Jadi hati-hati memilih temannya. Ustazah, oke. Assalamualaikum. Bagaimana menjawab pertanyaan Adam dan Hawa menikah atau tidak? Kalau nggak bisa jawab pertanyaan, cukup wallahu alam. Teman-teman perhatikan. Najis pada bagian kucing itu adalah pip dan pupnya. Ya, jadi hati-hati kalau teman-teman punya kucing, harus terbiasa bisa mampu wajib untuk pipis, pup dan pip di litter boxnya. Ya, nah yang perlu kalau dia nggak terbiasa maka dia harus ada di satu ruangan. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti kita terkena najis pip dan pupnya. Tapi secara bulunya itu tidak ya, tidak najis sama sekali ya teman-teman ya. Dia binatang yang dibolehkan untuk dipelihara. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau sholat duha itu 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Jadi 2 rakaat boleh, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi totalnya ada 12 rakaat. Kalau mau 4 rakaat, 12 rakaat, 1 3 kali salam juga bisa ya. Pelihara kucing tapi punya di teras tetangga, nggak apa-apa, is okay, nggak masalah, sekedar ngasih makan di luar, nggak apa-apa ya, di luar. Yang penting jangan terganggu pula ibadah kita karena kucing, karena najisnya dan seterusnya, ya kan. Nah penting pastikan dia bersih ya. Apakah benar bulu kucing haram? Tidak. Secara faktual Abu Hurairah itu sering mengangkat kucing di atas pundaknya ya. Oke, pupnya di teras tetangga ya, terganggu juga ya. Ustazah, saya sangat sedih. Mbak Eci, semoga Allah mudahkan ya urusannya. Insya Allah ada jalan keluar dari setiap masalah, dan manusia itu punya antibodi untuk keluar dari segala macam kesedihan dan masalah. Apapun masalah teman-teman, kita punya antibodi untuk keluar, exit dari segala masalah. Itulah hebatnya manusia. Makanya kalau ada dalil khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ya, Allah itu menciptakan kita di sempurna-sempurnanya bentuk ya. Kucing itu bertaring tapi tidak buas, Mbak. Yang nggak boleh itu adalah bertaring dan buas.
Ustazah, kalau wudhu pakai air hangat nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, zakat profesi buat siapa aja? Kepada yang berhak menerimanya, yaitu seperti fakir, orang yang tidak bekerja, seperti miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya seperti mu'allaf, orang yang masuk Islam dan seterusnya. Gimana agar lancar rezeki? Kalau lancar rezeki, yang pertama mesti berbaik sangka kepada Allah bahwa wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tidak diduga-duga. Harus percaya dulu. Yang kedua, teman-teman coba mulai amalkan sedekah subuh walaupun cuma 1.000 perak saat susah. Yang ketiga, jangan lupa sholat duha dan sholawat. Dan buka keempat pintu rezeki. Teman-teman kalau mau lebih baik rezekinya 4, buka keempat-empatnya. Aku jelaskan sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah, yang pertama rezeki yang datang dari Allah. Ini hukumnya pasti. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tidak diduga-duga. Nahnu narzuqukum. Aku yang akan memberi rezeki, kata Allah. Jadi kalau ada rezeki itu mutlak dari Allah ya, bukan karena kehebatan kita ya. Kalau kita lagi jualan kita laku bukan karena kita ya, tapi Allah yang menggerakkan orang untuk belanja ya. Nah itu penting, percaya dan memuji Allah, mengagungkan Allah atas segala kehebatan kita. Ini tauhid, harus duduk, karena kalau nggak gagal kita hidup. Ya, nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki, kata Allah, harus yakin. Nah yang kedua adalah tidak cukup dengan rezeki yang datang dari Allah saja ya, harus ada rezeki yang kedua, yaitu rezeki yang kita cari karena kita bekerja, berusaha ya. Ada dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah takdir kita sampai kita merubah nasib kita sendiri. Allah itu cuma memvalidasi, memverifikasi usaha kita. Jadi usaha aja dulu, selanjutnya tawakal ya. Nggak ada orang yang berusaha tuh nasibnya gitu-gitu aja. Yang ada orang yang usaha tapi putus di tengah jalan, tapi dia nggak konsisten. Oke? Harus dicari, rezeki dicari. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, cari kehidupan akhirat tapi nggak boleh lemah dunia kita. Kita harus jadi mukmin yang kuat, mantap dunianya, bagus akhiratnya. Yang ketiga, rezeki yang aku cuekin komentar bentar, nanti ketik lagi ya, nanti aku baca lagi. Kemudian yang ketiga adalah rezeki yang datang karena kita bagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik maka akan kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat kembali kepada diri kita. Yang kita bagi itulah sedekah subuh yang aku bilang. Misalnya ya, pada tahapan yang sangat normal lah kalau sedekah subuh cuma sedikit kan. Kemudian rezeki yang keempat adalah rezeki yang bonus kalau kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur aku tambah. Jadi syukur dulu baru tambah atau tambah dulu baru syukur? Syukur dulu baru ditambah. Kita kan kebalik, ditambah dulu, banyak rezeki dulu baru alhamdulillah, iya kan? Salah regulasinya. Jadi saat dia sedikit kita merasa cukup, kita besar-besarkan rezeki itu baru ditambah. Jadi jangan kebalik, nunggu banyak dulu baru bersyukur. Salah. Saat dia sedikit kita bersyukur supaya ditambah. Karena dalilnya jelas, la in syakartum. Kalau kalian syukur, la azidannakum. Aku tambah. Jadi syukur dulu baru tambah. Kalau 4 itu kita lakukan, mapan dunia kita insya Allah. Kalau kita sedang sholat lalu bersin, apakah harus diulang? Sholat bersin tidak batal, kecuali kalau bersinnya itu mengeluarkan pipis gitu ya. Nah buka 4 itu ya, datang dari Allah, datang karena kita cari, datang karena kita bagi, datang karena kita syukuri. Syukur dulu. Saya alhamdulillah ala kulli hal ya, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal atas segala situasi. Oke, gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Dan yang paling penting itu berbaik sangka ya. Apa beda umat dengan hamba? Umat itu umat Nabi Muhammad, hamba itu adalah hamba Allah. Oke. Biasanya orang-orang ustadz-ustadz menyematkan kata hamba itu ketika dia membicarakan hubungan antara Allah dengan kita. Hamba Allah, kita ini hamba Allah dan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nggak lek kan ya.
Oke, siap ya. Oke, Ustazah, oke, aman damai ya. Sedekah subuh yang lebih tepat, semuanya tepat. Kalau sedekah subuh itu dia boleh dikasih ke siapapun. Ya, ke anak, ke cucu, ke orang tua, ke teman, ke orang muslim, ke orang non-muslim, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Jadi bebas mah. Kalau sedekah subuh itu gas aja. Nggak ada salahnya mau dikasih ke siapapun, nggak bakal salah ya, teman-teman ya. Oke, ke kucing juga sedekah subuh, ke semut juga sedekah subuh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, pada saat sujud syukur, bolehkah kita pakai bahasa Indonesia? Kenapa? Sujud syukur kan gampang aja, zikir kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Sedekah subuh kan gampang aja kan? Kayak sedekah subuh, sujud syukur. Kenapa harus bahasa Indonesia? Nah, makanya saya arahkan kita semuanya untuk melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian sujud. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, kalau kayak awal mulanya jadi judi, sampai sekarang itu gimana? Tunggu aja musibah datang. Itu istidraj. Ya, orang yang mapan dari dosa, orang yang mapan tapi nggak sholat, orang yang mapan tapi nggak ibadah, orang yang mapan dari korupsi. Tunggu saat musibah datang. Kejadiannya udah banyak. Orang yang mapan tapi flexing, orang yang mapan tapi sombong. Tunggu aja waktunya. Ya, aku cuma mengingatkan saja, tidak ada agama satupun yang mengizinkan kita untuk sombong, flexing, pamer, menampakkan kehebatan kita untuk tujuannya validasi atau karena judi. Tidak lama dia juga bakal jatuh. Tapi kita tak doakan mereka, cuma lindungi diri kita dari hal yang seperti itu. Atau dia tak jujur, ya kan, nipu orang. Sebentar aja. Ustazah, bolehkah kita sedekah subuh saat kita tidak ada uang? Boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Karena ada dalil alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Ya, bersedekahlah kalian di jalan Allah fis sarra wad darra, dalam lapang atau sempit. Sujud syukur setelah doa boleh, tapi takut lupa. Ya, tapi takut lupa. Flexing itu apa? Flexing itu pamer. Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan, dibagikannya nggak pagi nggak apa-apa. Ya, boleh disedekahkan siang, ya boleh disedekahkan Jumat gitu ya. Boleh nangis nggak? Pertanyaan nggak dibaca-baca. Oh, jangan nangis. Karena itu coba di typing lagi aja, atau teman-teman boleh melakukan berganti bahasa, takutnya diapain ya, di filter. Oke, jangan nangis geng. Gimana ceritanya pagi-pagi udah nangis ya. Ustazah, bagaimana caranya kalau mau sujud syukur ya? Oke, ya. Bagaimana caranya sujud syukur? Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke. Jadi kalau kita dapat nikmat, hai Bray, apa tuh? Kamu naik jabatan loh, langsung sujud. Baca, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Sekali aja, spontan, tep. Atau kalau teman-teman mau lebih mantap, sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Subhanallah, walhamdulillah, setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oke, sujud aja. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Kayak gitu. Oke ya, itu aja lakukan. Insya Allah nasibnya berubah. Kita harus senantiasa memuji Allah, biar Allah sayang sama kita. Ya kan teman-teman, kalau disayangi orang, dipepetin orang, lama-lama kan suka juga kan sama dia kan. Disayang, diperhatiin, dipepetin, dipuji, lama-lama suka kan. Sama dengan Allah gitu juga. Walaupun Allah itu jauh lebih tinggi kesukaannya ya. Kalau kita pepetin Allah, kita zikir, kita baca Quran, kita bangun tengah malam, kita pepetin terus, masuk masjid kita doa ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah sayangi aku, cintai aku. Lama-lama Allah juga bakal sayang
Kayak gitu aja konsepnya. Semakin kita ambil perhatian Allah, semakin Allah akan ambil perhatian, akan prioritaskan kita. Tapi kalau lagi azan, ngobrol, zikir nggak pernah, bangun malam nggak pernah, gimana Allah mau sayang sama kita? Pepetin terus aja Allah dengan bangun malam, sholat duha, sedekah subuh, ya, sujud syukur, pepetin terus. Nggak ada usaha yang tidak akan mendatangkan hasil ya teman-teman. Ibadah kita itu tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah. Mayyamal miskala dzarratin syarriyarah, mayyamal miskala dzarratin khairiyarah. Baik buruk akan Allah balas. Kalau manusia belum tentu balas, kalau Allah pasti balas. Mantap kan? Luar biasa ya. Kalau ini bab tauhid sih sebenarnya. Kalau kebaikan dengan Allah pasti dibalas. Manusia itu nggak balas, Allah yang balas. Keren kan? Kita baiknya kemana, yang balasnya siapa, gitu kan? Nah ini bab tauhid. Kalau tauhidnya duduk, maka insya Allah kita akan lebih slow down hidup di dunia ini. Oke, aman ya, siap Mbak Vina. Gimana cara ngomong di depan? Pertanyaannya, gimana cara ngomong di depan kamera supaya disukai orang seperti Ustazah? I think tidak semua orang sih juga menyukai aku, tapi bagiku adalah kalau mau satu kunci aja sih, barangkali bisa saling berbagi. Satu aja kuncinya, bahwa hargai setiap orang, itu aja sih. Setiap orang itu pengen dihargai walaupun dia pelaku maksiat. Setiap orang pengen dihargai walaupun dia nggak ngerti apa-apa. Jadi aku lebih memilih menghargai setiap teman-teman yang masuk dengan segala keterbatasan aku dalam menjawabnya, dan tidak boleh menghakimi orang lain. Udah itu aja. Dalam offline dan online gitu, tidak boleh menghakimi. Insya Allah kita akan lebih bersahaja gitu ya. Oke, Ustazah, ulang Zah bacaan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Mbak Mai coba ketik lagi aja, takutnya del filter sama TikTok. Coba ya, dimaafin aku kalau nggak kebaca ya. Kalau berhutang berarti rezeki kita itu gimana? Berhutang nggak masalah, yang penting diganti. Hutang itu mubah, kita boleh berhutang, yang penting kita ganti ya. Setelah sholat zikir doa dulu atau ba'diyah dulu, bebas, feel free aja. Bagi teman-teman yang suka buang angin, maka teman-teman boleh sholat dulu, selesaikan semuanya, baru teman-teman zikir dan doa. Oke. Ustazah, apakah doa di sujud terakhir ucapkan dalam hati? Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu adalah mustajab, ya kan? Nah, di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Oke. Lalu kemudian kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau nonton drakor terus menerus? Coba perhatikan. Secara hukum nonton itu boleh, mubah, tidak berpahala, tidak berdosa juga. Tapi yang berdosa itu aksi kita setelah nonton aja sih. Misalnya nih kita nonton, lalu kemudian nonton film yang mengundang syahwat, lalu kita secara offline di luar melakukan syahwat, nah itu yang nggak boleh. Tapi secara hukum nonton itu boleh. Hanya saja sesuatu yang boleh jangan dijadikan hobi, Mbak. Teman-teman dengerin aku sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Sesuatu yang tidak ada manfaat jangan jadikan hobi, jadikan sebagai selingan saja. Contoh, teman-teman suka nonton, jangan suka. Jadi sekedar nonton udah kayak gitu ya. Apapun yang mubah jangan dijadikan hobi. Itu prinsip daripada kita kalau mau lebih baik kualitas hidupnya secara keseluruhan. Misalnya apa, teman-teman yang apalagi yang kalau tidak ada benefit bagi kita secara duniawi dan akhirat. Contoh misalnya aku suka ngopi, boleh nggak ngopi? Boleh, aku juga ngopi. Cuma aku tidak pernah menjadikan aku hobi ngopi, nggak ada. Karena sesuatu yang mubah jangan dijadikan hobi, Mbak. Contoh misalnya kita baring. Baring itu boleh, Mbak, silakan berbaring. Tapi aku hobinya baring-baring, nggak boleh. Karena kita udah tahu hukum Islam itu ada 5. Wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, makruh tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, mubah kurangi ganti dengan yang sunnah. Jadi boleh.
Saya itu suka ngobrol kayak gitu, ngobrol misalnya sama temen nongkrong gitu ya. Kalau ibu-ibu muda gitu ya, boleh nongkrong ngobrol boleh, tapi dijadikan hobi jangan teman-teman, karena wal asri innal insana lafi khusr ya, bahwa manusia ini dalam kerugian, yaitu orang-orang yang suka menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang mubah ya. Gitu ya teman-teman ya, paham ya maksud aku ya, boleh tapi jangan dijadikan hobi ya. Aku tuh hobinya jalan boleh, jalan kaki, tapi jalan kaki terus siang malam enggak boleh, ngabisin waktu gitu guys ya, paham ya. Gitu dia. Oke, nonton drakor oke lah, tapi jangan hobi nonton drakor, nggak bisa itu. Aku pun kadang-kadang nonton juga, tapi 15 menit, oh iya ya bagus juga ini filmnya gitu. Jadi nggak sampai aku jadikan aktivitas konsisten. Ustazah, kalau mustajab berarti dikabulkan, berarti doa apapun dikabulkan ya Zah, nggak usah ragu mbak, nggak usah ragu. Innallah ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku akan aku jawab kata Allah. Jadi itu adalah bagian dari bab harus percaya bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita suka merasa doa kita nggak dikabulkan, itu kita berburuk sangka kepada Allah, itu tauhid lagi tuh bermasalah ya. Oke. Jadi insya Allah doa itu akan dikabulkan ya. Hobinya nonton live-nya Ustazah, itu masya Allah. Semoga bermanfaat. Yang bermanfaat boleh dijadikan hobi. Hobi melihat tahsin, hobi majelis taklim, hobi belajar ya. Kayak aku hobi ngobrol, tapi ngobrol kuku arahkan untuk ngobrol dengan teman-teman kayak gitu kan, nggak mau waktuku terbuang. Kalaupun main boleh tapi cuman sebentar ya, misalnya jadwal makan siang doang, jadwal makan malam doang, ngobrol sama teman sebentar, nggak lama-lama gitu loh maksudnya ya. Jadi boleh mubah tapi jangan dijadikan hobi ya. Ustazah, setelah sholat fardu zikir atau baca Quran terserah, karena baca Quran itu juga bagian dari zikir ya, bukan hobi cuman sering. Skip lah, coba di switch aja, di switch. Saya tuh hobi baring-baring ganti dengan hobi baca Quran. Saya tuh hobi nonton ganti, saya tuh sering nonton ganti sering belajar. Saya tuh sering ngopi ganti dengan waktunya dipakai untuk hal yang bermanfaat. Iuran lomba 17 Agustus nggak ada masalah ya, tidak ada masalah ya. Oke, jadi donatur untuk 17 Agustus mubah karena itu permainan ya, nggak ada masalah ya. Kayak teman-teman lomba 17 Agustus silahkanlah, mau lomba teman-teman karungan, mau lomba apa terserah lah, kan itu mubah, boleh, nggak apa-apa. Tapi kan nggak 17 Agustus setiap hari, itu loh maksudnya ya. Nah kayak gitu ya. Siap mbak hamba Allah, hobi dengerin Ustazah, tahu tentang sholat sunnah. Oke. Kita pernah melakukan salah, kita dijauhi teman, gimana ya? Nggak apa-apa, teman yang jauh berarti bukan teman yang baik. Kalau temannya melakukan salah, dia bela, dia tegur, dan dia tetap menemani. Nggak usah takut kehilangan orang-orang yang tidak setia sama kita, karena bukan dia yang berhak memiliki kita. Jadi khawatirlah kalau kita ditinggalkan dengan orang-orang yang berkualitas, yang kalau kita salah dia ingatkan, terus dia tetap sama kita. Nggak usah khawatir kehilangan orang-orang yang seperti itu ya. Ustazah, gimana kalau hampir selesai sholat, tiba-tiba buang angin? Batasnya salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal ya, siap Mbak Vina. Nah itu batal ya gitu ya. Tapi kalau assalamualaikum baru di sini maka maaf, tut nggak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tut nggak batal, ke kiri nggak wajib. Tapi kalau assalamualaikum tut maka dia batal. Jadi harus dapat salam ke kanan. Oke, kayak gitu ya. Harus dapat salam ke kanan ya. Ustazah, oke, sering minta jodoh buat anak. Boleh, nggak masalah ya. Pengen curhat soal bertanya. Zah minta doa agar suami rajin sholat. Pakai bahasa Indonesia aja, karena doanya cukup panjang. Ingat, tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan. Perkara dia mau atau tidak, itu nanti urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla ya. Sama-sama, sehat juga ya. Ustazah, pemulihan luka batin melalui kajian hipnoterapi nggak masalah ya. Itu ada muatan ilmiahnya. Sesuatu yang dia ada bukti empiris, data empiris, fakta ilmiah, nggak masalah.
Ya misalnya tes psikologi itu kan ada bukti empiris, ada observasi, itu adalah ilmu. Ilmu itu free value, bebas nilai, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau mandi ihram di rumah, mikotnya di atas pesawat, tapi dari rumah memakai parfum, jangan ya, jangan ya teman-teman ya, jangan ya, saat transisi itu jangan pakai parfum. Ustazah, aku punya doa anak kuliah yang hobinya main HP. Secara khusus mendoakan anak main HP, doa bahasa Arab tentu nggak ada. Karena nggak ada HP pada masa Nabi. Cukup ingatkan dan doakan. Kalau bisa kasih reward dan punishment. Kita harus tegas. Ya, semacam ponakanku kalau udah azan berhenti HP harus terbang ke masjid. Kalau nggak HP-nya ditahan seminggu. Nggak ada pilihan. Jadi dia lagi ngapain pun azan harus terbang ke masjid. Dan itu terjadi di semua tempat. Di perjalanan, dimanapun azan main HP atau HP-nya ditahan. Seperti itu ya. Oke, siap ya. Oke Mbak Nilam, bagaimana sering menangis saat sholat? Nangis dalam sholat nggak masalah. Yang penting jangan meratap, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Ngobrol dalam artian ya Allah aku sedih, jangan ya. Dan ketika isakan tangis itu berada di wakaf nggak apa-apa. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu harus diulang Al-Fatihahnya. Dia tidak boleh terputus di antara sebelum wakaf ya. Jadi kalau nangis dalam sholat tetap harus ditahan. Tapi kalau berhenti saat wakaf karena saking sedihnya tidak apa-apa. Wakaf itu potongan ayat atau wakaf dalam Al-Quran ya. Ustazah, oke. Doa saat kita dizolimi, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong ya, itu dia. Dizolimi itu nggak apa-apa Mbak, ntar juga selesai, nggak ada masalah, dunia ini nggak selesai. Ustazah, doa agar anak diterima di kampus impian, nggak ada secara khusus. Karena nggak ada kampus pada masa Nabi ya, tapi doanya pakai bahasa Indonesia aja. Doakan setiap habis sholat, atau doakan di sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau doakan saat antara azan dan iqomah ya. Doa-doa yang masyhur itu hanya doa-doa yang bersifat umum ya Mbak. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau kita berdoa, nangis, ingat-ingat dosa-dosa kita, itu tidak ada problem. Ya, tidak ada problem. Doa nangis, baca Quran nangis, nggak masalah. Karena ada dalil, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman itu adalah jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Ya, Ustazah, oke, sama-sama ya Mbak Sulis. Ustazah, bolehkah baca doa i'tidal pada waktu sa'i? Boleh, silahkan. Semacam doa boleh waktu sa'i. Ustazah, kalau kita wanita sholat fardu pakai iqomat nggak? Boleh pakai, boleh tidak. Sunnah aja hukumnya ya. Sekali nggak lihat HP, lihat Ustazah, maka sama ninggal tahajud. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ustazah, sholat taubah dilakukan lebih dari 1 dalam sehari, boleh. Ya, maksimal 12 rakaat ya, 6 kali salam ya. Doa saat kita ingat kembali masa lalu dosa kita, istighfar saja. Istighfar saja, nggak apa-apa ya. Salah tuh nggak apa-apa guys ya. Masa lalu salah nggak apa-apa. Maafkan juga diri kita. Jangan, kita boleh bermuhasabah diri tapi nggak boleh larut. Karena kalau kita muhasabah diri, ingat-ingat dosa diri kita sampai larut, takutnya kita tidak berbaik sangka kepada Allah agar Allah itu akan maafkan dosa-dosa kita. Jadi harus diimbangi dengan harapan. Sedih, kita punya dosa, pernah berzina, pernah buka aurat, pernah ganggu suami orang. Bisa jadi kan itu kesalahannya kan. Bisa jadi fitnah teman, bisa jadi iri sama orang, menjatuhkan orang, ngumpulin berkas orang, memfitnah orang gitu kan. Nah tapi kita sekarang udah bertaubat, kita sedih, tapi juga punya harapan kalau Allah itu akan mengampunkan dosa kita di masa yang akan datang. Muhasabah boleh, harus diiringi dengan harapan. Takutnya kita jadi berburuk sangka
durhaka kepada Allah, ya kan? Nah, Allah itu Maha Pengampun. Apa sih dosa teman-teman? Apa? Coba apa sih? Ya nggak seperti dosanya Umar bin Khattab yang pernah ingin membunuh Rasulullah, nggak seperti dosanya Umar bin Khattab yang ingin membunuh anaknya hidup-hidup, enggak kan? Nah, sekelas Umar bin Khattab aja Allah maafkan. Apalagi teman-teman semua. Nggak boleh putus asa. Wala taqnatum min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la yai'asu min ruhillah ilal qaumil kafirin. Ya, bahwa orang-orang yang berputus asa itu hanya boleh orang kafir. Orang kafir harus putus asa karena nggak ada kesempatan surga buat dia. Begitu dalam agama Islam. Orang kafir tuh putus asa wajar karena nggak ada kesempatan diampunkan dosanya. Itu wajar. Kan kita bukan kafir kan. Kan teman-teman ada kemungkinan masuk surga semua kan. Nah, kalau kafir nggak ada kemungkinan kan gitu kan. Dosa gibah zah. Nah, kalau gibah itu caranya adalah siapa yang pernah teman-teman gibahi, sebutkan kebaikannya. Kalau ada orangnya masih hidup, maka minta maaflah kepadanya ya. Tapi minta maafnya gitu aja, maaf lahir batin ya, kayak gitu ya. Ustazah, oke. Oke, kalau karnaval sholatnya nggak bisa dikodo ya. Sholatlah dimanapun berada. Oke, Ustazah, kalau ikut lomba 17 joget balon jangan. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Nah, baik. Joget balon jangan. Joget bola jangan. Joget-joget jangan. Wala yatribna bi arjulihin. Jangan kalian hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain. Menghentakkan kaki itu aja nggak boleh. Apalagi sampai menjogetkan badan. Ikutlah lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba main pingpong, lomba kelereng. Nggak masalah, kita tetap bisa happy kok tanpa harus melanggar syariat ya. Merdeka ya. Oke. Nah gitu ya. Nah terus kemarin aku bilang, ada temen nanya, Nel aku mau lomba balap karung. Bilang oke lah, it's okay. Aku mau lomba joget-joget kayak gitu. Tapi kan lawannya suamiku, jadi joget dengan suami. Tapi kan orang lain lihat, dia bilang kamu ini fanatik banget guys. Nel, aku rasa aku tidak terlalu fanatik sih. Aku rasa aku netral sih. Bahwa kita itu harus terikat dengan hukum Allah. Pada banyak hal aku bebas kok. Pada banyak hal aku juga bercanda. Pada banyak hal aku juga terbuka. Tapi kalau dia melanggar syariat, aku harus bilang itu nggak boleh. Karena kalau aku bilang boleh, aku juga dosa. Oke ya. Nah, gitu ya. Oke. Ustazah, apa bisa menjadi wanita masbuk kepada seorang laki-laki yang sedang sholat? Bisa, pukul aja dia. Cuk. Udah. Setelah itu boleh sholat ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau senam yang di lapangan fasum, kalau dia itu bisa dilihat banyak orang, laki-laki dan perempuan nggak bisa. Tapi kalau seandainya indoor bisa, nggak pakai joget kan. Pokoknya kita bisa happy kok tanpa melanggar syariat. Aku happy dengan hidupku walaupun aku melakukan banyak batasan, ya kan. Nah, happy kok, aman teman-teman, capcus ya, gas aja. Ustazah, kalau saya jualan harga cash sama hutang beda boleh tidak? Anjuran aku jangan, karena tugas hutang itu meringankan bukan memberatkan ya. Ustazah, gimana kalau istri udah nggak mau ingatkan suami untuk sholat karena akan marah? Tetap ingatkan, kasih ritme untuk melepas kewajiban aja, seminggu sekali, sebulan 2 kali dan seterusnya. Oke. Kalau sekedar nonton nggak masalah, nonton lomba nggak masalah, mubah ya kan, nggak tiap hari kan, nggak dijadikan hobi kan. Oke. Walaupun tertutup, videonya di share, senamnya ya, sama aja ya. Oke, aku juga olahraga guys, tapi nggak ada aku share dan aku tetap bahagia. Ustazah, sebentar ya. Oke, aman ya. Ustazah, apa boleh kita sedekah ke non muslim? Silahkan. Banyak baginda Nabi itu sedekah ke non muslim. Ya, Nabi Ibrahim sedekah ke non muslim. Rasulullah sedekah memberi makan orang Yahudi, laki-laki buta Yahudi. Nggak apa-apa mbak, saling berbagi ya. Jadi kita itu boleh berbagi dengan non muslim. Batasnya adalah jangan berbagi saat Natal. Aku banyak punya teman Hindu bahkan Buddha di sini.
Jadi kalau lagi makan bareng, makan daging, aku makan sapi, dia makan ayam, karena bagi mereka haram makan sapi kayak gitu. Tapi kita tetap berteman. Aku juga memberi hadiah kepadanya. Kalau dia lagi ada Imlek, aku juga kasih parcel, tapi tidak pas hari hanya. Nah, aku kasih seminggu sebelumnya dan dia udah ngerti. Nel polos nih, nggak ada kata-kata gongsi pacoy, nggak ada kucing-kucing yang kayak gini. Cuma kita kasih hadiah. Bisa tetap rileks kok tanpa harus melanggar syariat, teman-teman. Oke ya. Oke. Ustazah, oke. Oh mantap ya. Setelah dengar kajian Ustazah, saya ganti jualan bando karakter hewan dengan karakter makanan. Masya Allah ya. Semoga jualannya lebih berkah ya. Aku punya teman yang kemarin, yang sekitar 6 bulan yang lalu ikut live aku. Teman juga jamaah sih ya. Jamaah yang dia itu punya jualan kue. Di sini ada 8 cabang kue tar gitu. Dia bilang, aku pernah dengar dari kamu nggak boleh lilin, dari Ustazah nggak boleh lilin. Iya, nggak usah lah pakai lilin itu, kakak boleh kasih hadiah yang lain lah ke mereka, semacam bonus-bonus apa gitu kan. Bergelora lah jiwa-jiwa jualanku kan. Aku kasih lah ide-ide promo, bonus-bonus apa gitu kan. Oh ya boleh itu idenya, kan bisa, nggak harus lilin. Banyak kan yang bisa kita jadikan sebagai alat mengikat orang untuk mau belanja. Sekarang omsetnya naik sudah 5 bulan belakangan. Padahal dia mengganti lilin ulang tahun dengan promo, dengan bonus yang aku sempat kasih saran. Nah, lebih berkah dia kan. Nah kayak gitulah teman-teman ya. Ustazah, kalau keputihan mau sholat apa harus ganti celana dalam? Harus dong. Intinya nggak harus ganti, nggak pakai celana dalam pun nggak masalah ya. Cuma intinya celana itu nggak usah dipakai lagi ya. Lilin nggak boleh saat ulang tahun, karena itu adalah ajaran orang non muslim yang suka berdoa di depan lilin. Kalau ulang tahun nggak usah pakai lilin, makan aja kuenya nggak usah pakai lilin ya. Nah apalagi pak berdoa pula depan lilin, make wish nggak boleh ya. Oke, siap Mbak Fir. Oke ya Ustazah, semoga amin, semoga sehat selalu ya. Adakah doa sholat taubat? Oke, adakah doa khusus? Anda ada Mbak boleh setelah Al-Fatihah, Mbak boleh baca apapun lah, kul ndak apa-apalah. Oke gitu ya Ustazah. Harus gimana ngadepin suami yang tiba-tiba marah melulu? Ada tipe orang yang dia itu sanguinis, yang isi hatinya itu dia keluarkan di saat itu. Ya kita yang harus memahami ya sampai dia lelah. Hanya saja kalau dia marah ya kita diem, karena semakin kita lawan semakin dia akan menyakiti. Semakin kita bantah semakin dia akan menyakiti. Maka diam, jangan memberikan reaksi, berikan respon saat situasi udah normal. Kul nggak apa-apa kan. Nah gitu ya. Nah sebentar ya. Bagaimana bacaan sebentar ya doa sujud? Mana tadi dia? Lu kelewatan Mbak. Kalau sholat nggak pakai baju, cuman pakai mukena, pastikan ya. Pastikan mukenanya benar-benar ketutup. Artinya kalau nggak pakai baju nggak boleh pakai mukena transparan ya. Nggak boleh pakai mukena traveling yang betul-betul tertutup. Ngeluh itu nggak boleh ya. Ngeluh itu merugikan kita, karena dalam teori neurolinguistik program, apapun yang kita ucapkan akan masuk ke dalam alam bawah sadar, akan menjelma jadi sikap. Makanya ada dalil ana inda zanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Jadi kalau kita bilang males, otak kita akan merespon males. Kalau kita bilang capek, maka otak kita akan merespon capek. Kalau kita bilang aduh uang susah, dia merespon uang susah. Ya, ana inda zanni abdi, saya adalah prasangka hamba saya. Jadi ngeluh itu berefek buruk untuk diri kita. Misalnya nih, aku lagi nggak bisa datang ke satu tempat karena aku sakit, atau karena aku sakit lah ya. Misalnya aku nggak bisa ngantor ya pada masanya, aku sakit. Aku nggak pernah bilang aku sakit, enggak. Saya nggak ngantor karena saya butuh istirahat. Itu lebih bagus. Kalimatnya diganti ya, butuh istirahat kayak gitu kan. Saya capek. Jangan. Cukup bilang saya butuh istirahat.
kayak gitu. Memang banyak sih teman-teman orang-orang yang suka ngeluh, yang kalau kita ngobrol sama dia tuh isinya ngeluh aja. Nggak boleh dekat dengan orang itu karena ngeluh itu menular. Males ya, oh aku juga, dah menular. Pusing aku pusing juga loh, kayak gitu. Susah kali sekarang jualan, kayak gitulah ya, ngeluh itu menular ya. Itu dalam teori ilmiahnya namanya neuro linguistic program. Kalau dalam hadisnya ana inda zanni abdi, ya kan. Saya berada dalam prasangka hamba kita. Kecuali kalau kita ngeluhnya dengan orang yang positif. Tapi kan 1-2 orang yang positif di dunia yang penuh dengan problem ini ya. Darah nyamuk najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Oke, najis yang dimaafkan ya. Ustazah, kalau sholat nggak pakai iftitah nggak apa-apa ya. Iftitah itu tidak wajib, dia cuma sunnah ya. Tapi sayang aja sih kalau nggak dipakai. Kalau sujud syukur apa harus punya wudhu? Enggak. Sujud syukur enggak harus wudhu. Ustazah, hukum melayat ke orang Kristen silahkan ya, silahkan ya. Jadi tapi tidak boleh mendoakan, cukup ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian jangan mendoakannya. Kalau mau datang ke rumahnya silahkan, tapi kalau saat mereka berdoa tuh kan dengan Tuhannya, keluar dulu, nanti baru mendekat lagi ya, sebagai adab kita kepada tetangga aja. Oke. Darah lalat maksudnya gimana? Darah lalat najis. Kalau sedang tai lalat atau lalat nih, kalau tai lalat najis ma'fu. Contoh, darah itu sebenarnya najis ya kan. Nah jadi darah itu sebenarnya najis. Tapi kalau darah itu letaknya pada siapa dia Mbak Keluna, Mbak Le. Jadi kalau seandainya darah itu hanya pada bagian yang teman-teman itu sakit, itu ndak najis. Contoh aku ada bisul di sini, pura-puranya nih. Maka darah dan nanah itu najis. Cuman ketika darah dan nanah itu hanya ada pada bagian yang luka bisul, enggak dia tidak najis ma'fu. Kecuali kalau seandainya darah itu nyampe ke sini. Pindah dia tidak di bagian sakit lagi. Kalau kita operasi tangan ada darah nanah najis ma'fu. Tapi kalau darah itu pindah ke sini, maka dia najis mutlak. Ya, sama dengan ambeien. Ambeien itu kan sebenarnya najis kan, darah najis ya. Cuma masalahnya ketika dia hanya sampai pada titik ambeien itu dan pakaian yang terkena itu nggak najis, kecuali dia nyampe ke betis. Sama dengan bibir berdarah ya kan. Dia kan cuman ada di bibir, di wilayah yang sakit, maka dia najis ma'fu ya. Saya selalu menjual kue lalu kemudian memberikan lilin ganti mbak ya, ganti lilin. Coba cek video aku yang kemarin. Lilin itu nggak boleh dipakai untuk alat untuk berdoa, karena orang-orang itu nanti dia lilin, dia hembus happy birthday, terus dia doa di depan lilin. Itu nggak boleh, itu tasyabbuh namanya. Tasyabbuh itu memiripkan diri kita dengan orang-orang non muslim yang selalu berdoa di depan lilin ya. Ustazah, saya melakukan wudhu yang Ustazah anjurkan, niat lalu ke muka, tangan, kepala, kaki ya. Itu paling minimal lah. Kalau mau pakai telinga boleh, mau kumur-kumur boleh, iya kan? Nah ya, nagih hutang itu harus minimal 3 kali Mbak Rosdiana. Ya, karena menagih hutang itu bukan sekedar kita perlu uang, tapi kita ingin mengingatkan orang biar orang itu nggak berdosa. Oke. Lilin diganti pakai obor. Ulang tahun pakai obor ya. Oke. Ustazah, oke ya. Bagaimana cara mencuci baju menghilangkan najis? Jadi begini ya. Mohon maaf ya teman-teman, kalau teman-teman masih tinggal di wilayah-wilayah yang maaf nih banyak ayam, banyak itik, banyak binatang-binatang atau banyak tanah-tanah yang kena kotoran-kotoran binatang, teman-teman harus mencuci baju dengan membilasnya dengan air putih terlebih dahulu, karena sabun tidak bisa menghilangkan najis. Jadi bilas dulu dengan air putih baru pakai sabun. Kalau pakai mesin cuci putar dulu pakai air biasa, lalu kemudian baru pakai sabun. Jangan langsung pakai sabun. Tapi bagi teman-teman yang tinggalnya di daerah yang jauh dari ketemu ayam, itik atau kotoran-kotoran hewan, itu nggak perlu, langsung aja nggak masalah. Pakai lilin tapi nggak doa nggak boleh, karena menghembus lilin itu adalah tasyabbuh ya kan. Nah tapi kalau teman-teman nggak pernah ketemu, kayak aku ketemu ayam udah berapa tahun nggak ketemu gitu kan, jarang lah nengok hewan-hewan yang kayak gitu di daerahku gitu, maka langsung pakai
biasa nggak apa-apa, langsung pakai cucian biasa ya. Ustazah, oke. Baju hitam untuk perempuan alaikumus sauda wal baida. Dulu dianjurkan hitam dan putih. Sekarang enggak, sekarang bebas aja. Yang penting jangan tabarruj, jangan berlebihan banget ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Oke, Ustazah, dari dulu saya nggak pernah lunas hutang puasa Ramadan, ya pelan-pelan dilunasi aja. Oke, anak sudah punya suami tapi nggak sholat, apakah orang tua ikut dosa? Ketika anak sudah punya suami, maka wali yang bertanggung jawab atasnya adalah bukan orang tua lagi, tapi suaminya. Kalaupun dia masih sama ibu, saat dia nggak sholat, ibu tidak berdosa kalau ibu sudah mengingatkannya. Nah, yang kita berdosa itu kalau kita membiarkan. Tapi kalau kita mengingatkan dia tetap melakukan, kita nggak dosa lagi. Ke siapapun. Yang penting aku udah ingatkan. Nah, mengingatkan itu bukan karena kita kepo dan lain-lain. Mengingatkan itu juga melepaskan diri kita dari dosa. Oke ya. Oke, Ustazah, keputihan. Kalau keputihan itu teman-teman tidak, kalau lilinnya ditepuk tidak ditiup. Kalau lilinnya ditepuk tidak ditiup, tidak usah ulang tahun pakai lilin. Oke, jadi begini Mbak. Ada dalil bahwa ketika orang-orang melakukan dosa, maka dia akan mencari pemafhuman untuk itu. Jangan sampai kita dianggap orang-orang yang mafhum terhadap lilin. Kalau gitu aku gini-ginikan aja deh, kayak gitu. Saat aku ulang tahun, nah itu mafhum itu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Yang ulang tahun bukan cuma teman-teman loh. Aku juga ulang tahun loh. Terus aku ulang tahun tidak melakukan lilin, tidak mengembus lilin. Teman-teman lihat aku, terjadi apa dalam diriku? Nggak ada masalah kan? Baik-baik aja kan? Oke. Oke, susah ya ninggalin lilin ya. Aduh, jangan-jangan lebih suka lilin dibanding suka live aku ya. Ustazah, oke. Hilang tidak pahala karena kita kisal sama orang yang minta jajan terus. Hilang pahala kalau kita sebut-sebutkan kepada orang lain. Menyebut qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Ya, bahwa berkata yang baik-baik, lebih baik daripada menyebut-nyebut kebaikan itu ya. Oke. Kemudian keputihan tadi, orang-orang yang keputihan itu dia harus cebok sebelum berwudu. Ya, nah karena keputihan itu najis. Nah, bagi teman-teman yang keputihan itu nanti tetap check out madu akasia. Ya, madu akasia yang aku spill itu sembuh insya Allah keputihannya. Ya, sambil teman-teman perbaiki pola makan, pola istirahat. Ya. Apa hukumnya investasi? Investasi apa dulu? Investasi banyak. Yang mana? Investasi apa? Paper asset, hard asset, properti. Iya kan, surat berharga, investasi semua, emas, investasi yang mana? Ya, investasi boleh, tapi yang mana ya? Oke ya. Ustazah, diabetesku sembuh dengan madu akasia. Oh, Masya Allah. Ya, memang diabetes madu akasia. Nah, seperti yang teman-teman tahu, jamaahku offline 205 diabetesnya. Minum akasia 2 kilo, sekarang udah 85. Dia konfirmasi ke dokter, dokternya kaget, dia bilang minum madu akasia yang ini. Terus dokternya kebetulan tahu sama aku. Akhirnya dia bilang minum aja madu ini. Keluargaku juga minum. Nah itu kan, nah jadi diminumlah madunya, minum terus. Kalau Mbak diabetesnya tinggi, Mbak minum